Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan insyaallah pembahasan kita bab al-muraqabah. Kita masih berada pada hadis Umar radhiyallahu anhu, hadis yang panjang tentang kisah datangnya Jibril alaihi salam menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berada di kalangan para sahabat beliau, dan Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, serta tanda-tanda kiamat, yang mana di akhir hadis itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini adalah tentang pokok-pokok agama kita, yang mana ketika itu datang Jibril kepada Nabi SAW menjelaskan hal itu. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa rukun Islam dan berhenti pada pembahasan zakat. Kita sampaikan bahwasanya zakat ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada orang-orang kaya, bagian daripada harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ketetapan syariat. Ini mesti dipahami oleh orang-orang kaya. Tidak semua harta mereka itu milik mereka. Akan tetapi dari harta mereka itu adalah milik orang lain, sehingga itu mesti diberikan. Sehingga bahasanya itaiz zakah wa atuz zakah, berikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk diambil harta itu dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Khudh min amwalihim, yang mana zakat kita terjemahkan pada pertemuan yang lalu adalah membersihkan, menumbuh dan kembangkan harta orang-orang kaya tersebut. Maka jangan pernah kita merasa harta yang kita miliki semua milik kita. Tidak. Yang mana semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bisa mengambil kapan saja yang Allah mau. Maka dikatakan oleh para ulama, harta yang ada pada kita, yang Allah titipkan pada orang-orang kaya itu bagaikan gudang. Kita itu gudang, yang mana gudang itu ketika hanya harta disimpan di situ saja, itu tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya dan tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jangan jadikan diri kita ini bagaikan gudang yang hanya menyimpan harta, namun tidak pernah harta itu diganti dengan harta yang lain. Kalau mau diganti dengan harta yang lain, berikan harta itu kepada orang lain yang berhak. Maka begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti dan keberkahan pada harta kita. Para sahabat ridwanullahi alaihim adalah di kalangan mereka terdapat orang-orang kaya, dan itu menjadi contoh teladan kepada orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin setelah mereka.
yang mana mereka orang-orang kaya yang mendapat gelar radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang kaya yang telah membuat sahabat-sahabat yang fakir dan miskin cemburu kepada mereka. Ini mesti kita tiru. Sahabat-sahabat yang fakir di kalangan mereka waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ghibtah. Muncul ingin menjadi orang yang sama. Mereka miskin tapi ingin kalau punya harta, ingin seperti kaya tersebut. Sehingga suatu ketika datang sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fakir dan mengadu kepada Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan sahabat ini, di kalangan kami ini, mereka telah membawa banyak pahala. Telah membawa banyak pahala. Yusallun kama nusalli. Mereka salat sama seperti kami salat. Puasa juga demikian. Itu enggak menjadi hal. Salat, puasa sama. Mereka makmumnya, imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hal adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sahabat-sahabat kami yang kaya-kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Bi fuduli amwalihim. Mereka memiliki harta yang melebihi kebutuhan hajat mereka. Ini bi fuduli amwalihim. Sedangkan kami ini tidak punya. Para ulama mengatakan tentang hadis ini, perhatikan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berlomba-lomba untuk beramal. Mereka merasa sedih, merasa menyesal, merasa kurang kalau tidak bisa menyamai amal orang lain, menandingi amal orang lain. Kemudian para ulama mengatakan, perhatikanlah bagaimana orang-orang kaya di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala agar mereka menginfakkan hartanya. Itulah hakikat mukmin yang sejati. Itulah di antara sifat-sifat orang mukmin, yang mana kebalikan dengan sifat-sifat orang munafik yang mereka sangat pelit dalam hal ini. Hadirin yang saya muliakan, maka zakat merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam dan dimasukkan ke dalam rukun Islam yang 5 yang kita kenal. Maka ketika ada orang kaya di satu kampung, satu daerah yang mereka tidak menunaikan zakat, tidak berinfak, maka sungguh mereka telah mencuri hak orang miskin. Mencuri, punya hak yang ditahan, sehingga itu menjadi sebab hilangnya keberkahan. Hadirin berbahagia, banyak hadis membicarakan masalah Islam, dan itu di antara tanda-tanda keislaman seseorang, dia menunaikan zakat, terutama zakat yang fardu. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ketika sahabat bertanya dari Muawiyah bin Haidah, qala qultu ya Rasulullah billadhi ba'athaka bil haqqi ma alladhi ba'athaka bih? Qala al-Islam. Qultu wa ma al-Islam? Apa itu Islam? Qala an tuslima qalbaka lillahi ta'ala wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah ta'ala wa tusalli as-salawat al-maktubah wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah.
Demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayatnya juga disebutkan, wa ma ayatul Islam. Apa itu ayat Islam? Tanda-tanda Islam. Disebutkan di antaranya wa tu'tiyaz zakah. Engkau menunaikan zakat. Ala kulli hal, kita ingin sampaikan itu di antara rukun Islam yang mana kita juga mesti memahami semua rukun Islam itu seseorang mesti melakukannya bagi yang mampu, yang berkaitan dengan kemampuan. Orang yang tidak jatuh nisab zakatnya, maka tidak tergolong orang yang wajib bayar zakat. Sebagaimana rukun Islam berikutnya ada haji. Bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk haji, maka tidak wajib haji bagi dia. Maka ada kalanya tidak semua rukun Islam itu kadang menjadi wajib bagi setiap muslim. Karena ada kaitannya dengan kewajiban dia ketika sudah mampu. Namun yang tidak ada perbedaan adalah salat. Syahadatain. Itu tidak ada perbedaan. Puasa, kecuali mereka yang tidak mampu menggantikan dengan yang lain.